Semangat pagi. Salam guru penggerak. Tergerak. Bergerak. Menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Subekti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Surabaya, akan menjelaskan koneksi antar materi modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. 1. Setelah mempelajari PSE, saya menyadari bahwa pembelajaran bukan hanya tentang pencapaian akademik, tetapi juga tentang bagaimana membentuk individu secara holistik. 2. Dari sisi keterampilan, saya menjadi lebih kompeten dalam menggunakan strategi berbasis sosial dan emosional, seperti mindfulness, pendekatan restitusi, serta cara menciptakan iklim kelas yang inklusif dan suportif. 3. Sikap saya sebagai pemimpin pembelajaran berubah ke arah yang lebih empatik dan berpihak pada murid. Saya menyadari bahwa kesuksesan seorang guru tidak hanya diukur dari seberapa baik siswa memahami materi, tetapi juga dari seberapa baik siswa dapat berkembang secara emosional dan sosial. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya. 1. PSE memperkaya diferensiasi dengan membekali guru cara untuk mengelola emosi murid, memahami kondisi sosial emosional mereka, dan merancang kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan individual, baik secara akademik maupun emosional. 2. PSE mendukung pendekatan restitusi, di mana penanganan perilaku murid tidak lagi berfokus pada hukuman, melainkan pada bagaimana siswa bisa belajar dari kesalahan melalui refleksi dan perbaikan hubungan. Hal ini meningkatkan budaya positif di kelas. 3. PSE menguatkan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran yang tidak hanya mengarahkan murid secara akademik, tetapi juga mendukung kesejahteraan emosional mereka. Kompetensi kepemimpinan dalam PSE membuat guru lebih responsif terhadap kebutuhan emosional siswa. 4. PSE membantu guru memahami dan memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia yang dibahas dalam modul sebelumnya dengan menggunakan strategi yang mendukung kesejahteraan psikologis, sehingga murid merasa aman dan lebih termotivasi untuk belajar. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran di kelas hanya bertujuan untuk mencapai prestasi akademik, sementara aspek sosial dan emosional siswa kurang mendapat perhatian. Saya beranggapan bahwa selama siswa memahami materi pelajaran dan mampu menyelesaikan tugas dengan baik, itu sudah cukup untuk menciptakan suasana belajar yang optimal. Sehingga, saya belum benar-benar memahami betapa pentingnya peran pembelajaran sosial dan emosional dalam keseharian siswa serta dampaknya terhadap kesejahteraan psikologis mereka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan akademik serta kesejahteraan psikologis murid secara optimal. Penerapan kerangka kerja CASEL dengan mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, memberikan panduan yang komprehensif untuk mendukung pertumbuhan siswa secara holistik. Saya juga menyadari bahwa mindfulness berperan besar dalam mengembangkan kompetensi ini dan harus diintegrasikan ke dalam praktik mengajar, kurikulum, dan budaya sekolah untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung kesejahteraan seluruh komunitas sekolah. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. PSE tidak hanya berfokus pada pengembangan kemampuan akademik, tetapi juga pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk kesejahteraan murid. Kompetensi seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab membantu siswa dalam mengelola emosi, berinteraksi dengan baik, dan mengambil keputusan yang tepat, yang pada akhirnya mendukung pencapaian akademik dan kesejahteraan psikologis mereka. 2. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman, di mana siswa merasa didukung dan dihargai, mendorong mereka untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Sekolah yang mengintegrasikan prinsip PSE dalam budaya dan iklim kelasnya mampu menciptakan suasana yang lebih inklusif dan kondusif untuk perkembangan murid secara holistik. Ini memfasilitasi proses pembelajaran yang lebih mendalam dan mengurangi hambatan psikologis yang dapat mengganggu fokus belajar.
3. Penerapan konsep kesadaran penuh, mindfulness, sangat penting untuk mengembangkan kompetensi sosial dan emosional siswa. Mindfulness membantu siswa untuk lebih sadar akan pikiran dan emosi mereka sendiri, yang dapat meningkatkan kesadaran diri, manajemen diri, dan kemampuan mereka untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi yang menantang. Dengan praktik mindfulness yang konsisten, murid dapat mengembangkan keterampilan untuk mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional, yang pada gilirannya mendukung performa akademik mereka. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid. 1. Saya akan lebih konsisten dalam mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional, PSE, ke dalam pembelajaran sehari-hari. Hal ini termasuk mengajarkan keterampilan seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Setiap pelajaran akan dihubungkan dengan pengembangan keterampilan ini melalui refleksi dan diskusi. 2. Saya akan memperkenalkan dan mempraktikkan mindfulness secara rutin di kelas. Setiap hari, akan ada sesi singkat untuk melatih mindfulness, seperti meditasi pernapasan atau refleksi diri, untuk membantu siswa lebih fokus, tenang, dan siap menghadapi proses belajar. 3. Saya akan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan emosional siswa. Saya akan memastikan bahwa setiap siswa merasa dihargai, didengar, dan didukung. Saya juga akan menggunakan pendekatan berbasis restitusi untuk mengatasi masalah perilaku, fokus pada pemulihan hubungan, dan meningkatkan tanggung jawab pribadi siswa. Selanjutnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi rekan sejawat. 1. Saya akan berbagi pemahaman tentang pentingnya PSE kepada rekan sejawat melalui diskusi informal atau sesi profesional. Tujuannya adalah agar lebih banyak guru yang mengadopsi pendekatan ini dalam praktik mengajar mereka, sehingga seluruh sekolah dapat merasakan manfaatnya. 2. Saya akan mengajak rekan sejawat untuk bersama-sama menciptakan iklim sekolah yang lebih aman, nyaman, dan inklusif, di mana kesejahteraan emosional murid menjadi prioritas. Kami bisa merancang program atau kegiatan sekolah yang mendukung pengembangan sosial dan emosional, seperti kegiatan antar kelas yang melibatkan diskusi dan kerjasama. 3. Saya akan mengusulkan pelatihan atau workshop tentang mindfulness dan pendekatan restitusi kepada rekan sejawat sebagai strategi untuk membantu murid mengelola stres, meningkatkan fokus, serta menciptakan pendekatan disiplin yang lebih positif dan efektif. Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap guru memiliki strategi praktis dalam mengelola kelas dan mendukung kesejahteraan psikologi siswa. Demikian koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan pencerahan terkait pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak. Bergerak. Menggerakkan.